Halo, selamat datang di channel saya. Di sini saya ingin membagikan beberapa tips pengaturan awal berdasarkan kesalahan saya eh, dulu waktu masih sekolah SMP dan SMA. Di sini saya akan mengatur terlebih dahulu layout atau tampilan kertas, tampilan halaman yang akan kita gunakan untuk mengetik. Di sini saya akan mengatur dulu terlebih dahulu margin. Kita masuk ke layout, terus kita pilih margin, kemudian kita custom margin. Di sini saya menggunakan untuk jarak tulisan dengan atas kertas itu, untuk atasnya saya masukkan 3 cm, untuk bawahnya sama 3 cm, untuk sebelah kirinya saya biasa menggunakan 4 cm, dan sebelah kanannya saya menggunakan 3 cm. Kenapa menggunakan 4 cm? Karena eh, biasanya kan kalau untuk laporan-laporan itu kan eh, dia di print ya. Nah, si sebelah kiri itu biasanya kepotong oleh cover atau mika buat menjilid hasil printingan kita. Nah, di sini kita bisa lihat previewnya, tampilannya akan jadi seperti ini pada saat nanti pengetikan. Saya biasa menggunakan portrait, kalaupun rekan-rekan ada yang berkebutuhan untuk menggunakan landscape, bisa klik di landscape ini. Nah, ini tampilannya akan berubah, tapi dia akan menyesuaikan yang sebelah jadi diputar gitu aja. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan penggaris atau ruler pada Microsoft Word ini? Kan kebetulan punya saya belum tampil nih. Kita bisa langsung masuk ke menu view. Nah, langsung di depan kita ada di sini ruler. Nah, itu. Setelah itu saya melakukan pengaturan terlebih dahulu pada style untuk mempermudah atau mempercepat proses pengetikan kita. Biasanya saya mengatur dulu pada style normal dengan cara klik kanan, masuk ke modify. Setelah masuk ke modify style, kita formatting dengan cara klik kiri untuk memilih font. Biasanya saya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Untuk warnanya biasa saya menggunakan automatic atau bisa menggunakan warna hitam ini. Nah, untuk ininya bisa kita klik yang ini, justify ya. Selanjutnya jarak spasinya saya menggunakan 1,5. Kemudian kita masuk ke format, terus kita pilih paragraf. Nah, di sini ini harus 0, dan spacing ini before-nya juga harus 0, after-nya juga kita nolkan. Apabila sudah, kita klik OK, terus klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke style heading 1. Seperti tadi, kita klik kanan, terus modify. Nah, di sini di heading 1 kita bisa ganti dengan bab. Terus formattingnya kita pakai Times New Roman. Ini disesuaikan, biasa saya menggunakan 20. Untuk karena ini bab, maka kita bold, terus kita ganti warnanya jadi automatic atau boleh hitam. Nah,
kan posisi bab itu ada di tengah, bisa kita center, pilih yang ini dan jaraknya masih 1,5, lalu masuk lagi ke format paragraf. Nah, spacing juga kita kasih 0, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik OK. Yang heading 2 seperti kita ulangi seperti tadi, kita klik kanan terus pilih modify, kita ganti dengan subbab. Pada formattingnya biasa kita pilih Times New Roman, untuk ukurannya 12, di bold, automatic, sudah, ini seperti ini. Kemudian paragraf, nah ini kita nolkan juga, kemudian klik OK, terus kita klik OK. Nah, biasanya pada saat pengetikan itu kan terdiri dari bab, subbab, subbab, tabel, dan penomoran tabel dan penomoran pada gambar. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengatur heading ini? Supaya pada saat nanti pembuatan daftar isi itu akan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan satu persatu. Kita harus mencari ini bab 1 di halaman berapa, ini di halaman berapa. Jadi kita akan secara otomatis daftar isi itu terbuat gitu. Nah, itu kan saya biasa menggunakan bab heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 5. Gimana caranya apabila heading 3 sampai heading 5 tidak muncul? Kita bisa klik panah di bawah ini, lalu style masuk di sini, ada heading 3, kita klik di sini, ini, nah terus kita heading 5-nya juga masukkan. Nah, sudah, kita close, kita masuk ke heading 3, ulangi seperti langkah yang sebelumnya, yaitu klik kanan masuk modify, kita masukkan subbab. Nah, formattingnya seperti yang tadi, masuk Times New Roman 12 di bold, automatic juga, ini seperti ini, ininya 1,5 saja, formatting, paragraf, ini hanya di-nolkan lagi. Oke, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke heading 4. Seperti tadi kita klik kanan terus modify. Di sini kita ganti dengan tabel. Untuk tabel kita center, terus ini juga Times New Roman 12 di garis miring, di automatic juga. Di sini paragraf, ini before-nya kita nolkan juga. Oke. Nah, selanjutnya kita ke heading 5. Ulangi lagi, masuk ke modify. Di sini diganti menjadi gambar, ya. Pada formattingnya kita ganti Times New Roman 12. Terus ininya di tengah. Ininya jarak spasinya 1,5 dan kita ganti ke automatic atau otomatis. Paragrafnya kita kenalkan. Kemudian klik OK. Nah, oke, sekian dulu. Selanjutnya, untuk apa heading ini harus disetting terlebih dahulu?
nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Jangan kemana-mana, cek video berikutnya supaya rekan-rekan mendapatkan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.